Pangeran Diponegoro merupakan sosok pahlawan nasional yang turut melawan penjajahan di tanah Jawa. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Mangkarawati. Nama aslinya adalah Raden Mas Antawirya yang lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Semasa kecil, ia hidup merakyat dan sangat suka mempelajari ilmu keagamaan. Dia sering menghabiskan waktunya di desa Tegarejo. Pangeran Diponegoro dikenal luas karena berhasil memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa karena terjadi di tanah Jawa. Perang ini adalah perang besar yang dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Perang Diponegoro merupakan perang perlawanan rakyat Indonesia melawan kolonialisme Belanda yang berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini terjadi karena Belanda terlalu ikut campur dengan urusan kerajaan. Selain itu, pada tahun 1821 petani lokal menderita akibat penyalahgunaan tanah oleh warga Belanda. Pangeran Diponegoro kemudian membulatkan tekadnya untuk melakukan perlawanan. Hal tersebut dilakukannya dengan pajak puasa agar petani di Tegarejo dapat membeli senjata dan makanan. Amarah Pangeran Diponegoro juga memuncak ketika Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Pertikaian antara Pangeran Diponegoro dan Belanda semakin memanas. Pangeran Diponegoro menantang perang secara terbuka terhadap Belanda, dan hal itu mendapatkan simpati dari rakyat. Pada tanggal 20 Juli 1825, pihak Belanda mengutus 2 bupati untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Terjadilah sedikit pertempuran sengit, lalu Pangeran Diponegoro dan sebagian pengikutnya melarikan diri ke Gua Selarong. Pada peristiwa itu, Belanda membakar kediaman Diponegoro. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Gua Selarong sebagai markas dan tempat persembunyiannya. Belanda yang semakin kesal akhirnya mengadakan sayembara kepada rakyat untuk menangkap Pangeran Diponegoro dengan hadiah 50 gulden. Beberapa pengkhianat tertarik dengan tawaran Belanda. Di Gua Selarong, Pangeran Diponegoro menyembunyikan diri dan mempersiapkan pasukannya serta menyusun strategi perang melawan Belanda. Namun, Belanda tetap bersikeras untuk melacak keberadaan Pangeran Diponegoro dengan beberapa pasukan khusus. Setelah cukup kuat membangun strategi perang, Pangeran Diponegoro melakukan strategi perang secara gerilya di hutan-hutan. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pangeran Diponegoro dan pasukannya memanfaatkan musim hujan untuk melancarkan serangan agar Belanda kewalahan. Pada saat itulah perang besar Diponegoro dimulai. Belanda di bawah Jenderal de Kock kemudian menyerang Diponegoro dengan taktik benteng Starzan sehingga pasukan Diponegoro tertangkap. Pada tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Kemudian Pangeran Mangkubumi dan panglima utamanya Alibasa Sentot Prawiro Dirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Beteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Nah, adapun nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kita peroleh dari sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah Belanda adalah sikap gagah dan keberanian yang luar biasa untuk memperjuangkan tanah Nusantara yang menjadi tanah airnya, dengan mendahulukan kepentingan rakyatnya meski nyawa menjadi taruhannya.